Baik, kita mulai saja kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Yang terhormat, Ibu Kaprodi, Dr. Muhayyaroh, dan yang saya hormati, narasumber pada pagi hari ini, Bapak Yoga Pratama, Eskom MM, dan yang saya cintai, kawan-kawan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, dimanapun kawan-kawan berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita bisa berjumpa tatap muka, walaupun dengan dunia maya. Insya Allah liburan kita, liburan yang penuh positif. Nah, karena ini arahan dari Buka Prodi nih ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana digital marketing. Mungkin kita sudah sering dengar, tapi kita belum tahu dalam isinya gitu ya. Jadi insya Allah hari ini kita mau kupas tuntas bersama pakar pemasaran. Beliau ini, Pak Yoga ini dari dosen pemasaran di Prodi Manajemen. Oke, baik kalau begitu tidak berlama lagi mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Komarudin, mahasiswa Eksak semester 5. Bapak Komarudin sudah ada ya, sudah hadir bersama kita semua. Baik, silakan Bapak Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik, kita selanjutnya kita mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Baik,
Sebelum kita menuju ke acara inti pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu sambutan dan nasihat dari ibu kita semua, yaitu Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Muhoyaro SAG MAG. Kepada Ibu Kaprodi, mangga Ibu. Makasih banyak, Bu. Suaranya jelas, Bu Isma? Jelas Ibu, sudah. Bagus. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kita hormati bersama Mas narasumber. Salam kenal Mas Yuga. Baru kali ini saya bertemu, padahal saya sudah mendatangi rumah Bu Isma, Mas. Okay. Iya. Kenal, Bu. Okay. Yang kita hormati bersama para dosen ekonomi syariah dan mahasiswa ekonomi syariah yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini walaupun persiapannya tidak terlalu lama ya, nggak ada seminggu kalau nggak salah Bu Isma ya. Alhamdulillah kegiatan pagi hari ini bisa terselenggara dengan baik. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dinul haq Islam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Jujur, saya merasa sangat senang dan bangga dapat membuka acara pagi hari ini, yaitu pelatihan digital marketing. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang digital marketing. Saya berharap bahwa setelah mengikuti pelatihan ini, kalian semua dapat misalnya ya membuat konten yang menarik, dapat mengelola media sosial, dapat menganalisis pasar digital dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, di era digital ini, kemampuan dalam digital marketing bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Jadi pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Prodi untuk terus mengembangkan kompetensi mahasiswa dan menambah skill kalian semua agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Kita tahu bahwa profil lulusan kedua jadi bisnis dalam trainer gitu ya. Ya saya sampai di saja sambutannya, saya berharap semua menyimak dengan baik pemaparan narasumber supaya kita bisa mendapat kemudian kita update. Ibu terpental kayaknya ya nak ya. Ya Pak Dede, nggak ada ya Ibu ya? Oh seperti Iya Bu, kayaknya Bu.
Sudah Oh, bergabung lagi bentar ya. alhamdulillah. Ibu, kirain Ibu ini. Baik Bu, mangga Bu lanjut. Oke, saya tadi sampai mana Bu Isma? Yang terpental sampai mana? Ya, gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas narasumber yang sudah berkenan memberi ilmunya, dan terima kasih kepada para Bapak Ibu dosen semuanya. Selamat mengikuti pelatihan. Saya nyambi 2 Zoom ya, harusnya 3 Zoom, tapi satunya lagi nggak bisa buka. Ya, jadi saya mungkin nggak begitu khusyuk menyimak Bu, makanya saya tadi minta direkam, karena nanti saya akan menyimak rekamannya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Jadi memang Ibu nih kawan-kawan benar-benar memperhatikan nih waktu walaupun teman-teman liburan pengennya banyak dapat apa kegiatan positif gitu ya. Selamat melanjutkan kegiatan Ibu. Baik kawan-kawan semuanya, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini pagi apa siang ya? Mungkin kita berfoto terlebih dahulu boleh ya, dibuka kameranya. Nah, oke, kita difoto. Nah, ini yang udah cantik-cantik. Wah, Salman pakai baju merah. Wah, Pak Kamarudin kayaknya tadi pakai baju biru, sekarang jadi merah juga nih. Oke, Arum sudah. Ayo yang lain, kita berfoto terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya. Ayo yang lain boleh dibuka videonya. Oke, Sopa sudah. Mana yang lain? Rofif, mana Rofif? Devian? Sekar, Mbak Sekar. Pak Dedek juga ada namanya tapi nggak ada orangnya nih. Pak Dedek mana Pak Dedek? Oh, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya. Nah, oke, siap ya. Kita foto ya. Ibu hitung ya. Hitungan ketiga. Oh ya Zid, Rofif. Nah, udah pada ganteng. Udah pada mandi kayaknya nih. Mana? Ustadz Rifki juga sudah bergabung. Oke. Kita difoto Ibu hitung ya. 1, 2, lihat ke kamera. 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi mungkin ya. Sebentar. Ibu kirim terlebih dahulu. Sekali lagi ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Oke. Oke. Kita langsung berarti ya. Kita langsung kepada narasumber kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita semua. Ini namanya Bapak Yuga Pratama, Eskom MM. Beliau itu dosen di Unpam juga, di Prodi Manajemen, memang bidangnya adalah bidang pemasaran. S2-nya, S2 apa namanya pemasaran, ngajarnya juga pemasaran. Nah, memang beliau ini berkecimpung di dunia apa itu pemasaran. Jadi walaupun kerja sambil apa itu Pak, sambil ngajar. Nah, hobinya kalau weekend sama hobinya jualan karena memang jualan dari duit yang 200.000 bisa di-create jadi 1,5 sama beliau nih. Nanti bolehlah teman-teman nanya apa itu tips and tricksnya gitu ya. Oke, mungkin saya bacakan terlebih dahulu beberapa CV singkatnya. Nama lengkap yaitu Yuga Pratama Eskom MM, di mana lulusan dari Fakultas Pascasarjana UMJ, Magister Manajemen, bergabung dengan Unpam di tahun 2016. Jadi sudah cukup lama ya. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak Yuga akan memandu dan mengajak kita berdiskusi bersama mengenai digital marketing. Ya, teman-teman, jadi nanti disimak, dipersiapkan pertanyaannya, nanti akan ada hadiah dari Pak Yuga. Oke ya? Oke. Pak Yuga, sudah bisa aktif suaranya? Oke. Nah, masuk suaranya? Oh iya. Sudah ya. Kalau itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Yuga untuk memaparkan materi dan diskusi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan
teman-teman semua, adik-adik semua, ataupun peserta yang ada di Zoom ini. PowerPoint-nya bisa diambil ini. Oke, teman-teman, teman-teman ini saya mau sebelum masuk ya, saya mau kasih tahu dulu kalau kita mau jualan gitu, mau bisnis, nomor satu tuh kita harus suka dulu teman-teman sama jualan. Jadi jualannya itu nggak boleh dipaksa. Kalau jualannya dipaksa, jalaninnya nggak happy, kita nggak bisa maksimal. Ini. Itu. Muncul. Di sini ya. Nggak muncul ya, sebentar. Di-share ulang. Yang mana tadi? Yang ini bukan? Ini PPT apa bukan ya? Bentar. Kita buka ya. Nah. Gimana sudah terlihat? Layarnya? Oh, sudah. Oke. Di full. Di full ya. Oke, teman-teman, tadi emang udah di sedikit CV saya satunya di UIN, jurusan komputer. S2 saya di Muhammadiyah. Kegiatan saya hari-hari kalau pagi saya di kementerian, teman-teman. Habis di kementerian, sorenya saya ngajar di Unpad. Nah, kalau Sabtu Minggu ini saya jualan biasanya. Jualannya itu memang karena hobi, teman-teman. Jadi pertama sih bukan hanya sekedar hobi, saya nangkap peluang juga, teman-teman. Nah, kenapa jualan itu enak? Soalnya saya suka tantangan, teman-teman. Gimana caranya dengan uang kita yang sedikit kita bisa kelola sampai berlipat-lipat. Nah, oke, ini sebelum masuk ke materi pemasaran ini kita nanti belajar dulu sejarah pemasaran digital. Di next. Oke. Jadi kita sebenarnya udah biasa kan digital marketing apa sih? Nah, digital marketing itu intinya kita jualannya udah bukan offline lagi, semuanya sudah terjadi transaksi apapun semuanya di online dan menggunakan jaringan internet. Pasti teman-teman udah paham lah kalau ini kan. Oke, next. Nah, ini yang bikin saya tertarik di digital marketing. Menurut APJI, teman-teman ya, pengguna internet di Indonesia itu sudah 221 juta orang pengguna internet. Dengan jumlah populasi orang Indonesia 270 juta, ini besar sekali. Jadi maksudnya ini kesempatan yang bisa kita ambil, teman-teman. Next. Nah, ya. Di 2024 Indonesia ini peringkat berapa nih, coba kamu lihat nih.
Indonesia ini di Asia Tenggara ya, kita 59%-nya orang Indonesia tuh suka belanja online. Nah, kenapa? Makanya teman-teman harus bisa pemasaran digital. Karena 59% itu orang itu semuanya belanja online. Next. Nah, biar teman-teman tahu dulu nih. Aplikasi yang banyak digunain, nah, nomor satu teman-teman pasti tahu ya, itu Shopee. Berikutnya ada TikTok, ada juga di Instagram, jualan di Instagram, jualan di Facebook, di marketplace-nya. Nah, nanti ada juga di kayak OLX, itu juga sama, ada Carousel, nanti teman-teman harus beralih ke digital. Karena dalam waktu 1 tahun transaksinya itu 806 triliun. Bayangin tuh. Saya yang dulu rekan satu hari itu memegang uang ya teman-teman, bukan untung ya, perputaran uang yang beredar di Shopee itu triliunan. Jadi saya berharap teman-teman ini menjadi bagian di perputaran uang itu, bisa jangan hanya menjadi bagian yang konsumtifnya, pembelinya, tapi kita yang mendapat keuntungan yang menjualnya. Oke, next. Nah, sebelumnya, nah ini teman-teman biar tahu dulu sejarah teman. Marketing itu kita sekarang sudah di era 6.0. Era 1.0 itu 1970 teman-teman. Di era ini teman-teman, semua yang produk dihasilkan itu produk terbaik. Produknya biasanya harganya lebih mahal. Terus itu barangnya ini dia multifungsi. Jadi istilahnya kalau teman-teman all in one gitu. Jadi kalau kita suka lihat berita-berita, ada misalnya motor, mobil yang keluaran tahun 1950 sampai 1970 itu kondisinya sampai hari ini umumnya bisa dipakai. Kondisinya prima-prima. Coba teman-teman lihat mobil Jeep. Jeep itu ada banyak yang dikeluarkan tahun 1950. Itu sampai hari ini mobilnya masih bagus sekali dipakai. Cuman kelemahannya bensinnya boros-boros. Jadi tapi di era itu semua produk yang diciptakan tuh bagus sekali dengan kualitas tertinggi. Itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Pada marketing di 1.0 ini adalah harganya mahal. Orang di tahun 1950 sampai 1970 itu kenapa produk yang diciptakan mahal-mahal bagus-bagus, karena waktu itu sebagai negara adidaya dunia, Amerika itu yang paling banyak ngeluarin produk, dia lagi menang perang, uangnya lagi di posisi jaya. Jadi kalau menurut sejarah tuh Amerika tuh banyak banget uangnya tahun 1950 sampai 70 tuh banyak banget ya uangnya. Oke, next. Nah, ini yang kita beralih ke marketing 2.0. Ini lahirnya di tahun 1990-an. Nah, di tahun 1990-an, marketing ini berubah. Orang menciptakan produk hanya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya fungsinya nih, jadi misalnya gini, jalanan macet, kita nggak perlu lagi mobil yang ngebut. Jadi kita hanya bikin mobil yang irit karena jalanan macet. Nah, itu jadi produknya itu sudah dipisah. Kalau di marketing 1.1 tuh produk terbaik all in one. Mobil itu bisa multifungsi atau produk itu bisa multifungsi. Misalnya kita lihat produk sepatu, banyak produk-produk sepatu Adidas yang sekarang jadi koleksian orang, yang diciptakan di tahun itu masih layak digunakan. Berarti hanya turun warna, tapi masih berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena barangnya bagus-bagus. Nah, di tahun 1990 sudah terpecah nih. Oh,
udah dibikin sepatu untuk main bola aja. Kalau zaman dulu tuh sepatu bola bisa dipakai sepatu kerja, bisa dipakai sepatu apa tahun 2000-an doang. Fungsi di tahun 90 itu dipecahkan, dipisahkan. Jadi per fungsi, butuhnya apa, ini butuhnya apa, ini sudah dipisahkan satu apa sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya next marketing. Nah, ini marketing yang sudah mulai apa ya? Kalau teman-teman ingat di tahun 2010 marketing 3.0 ini marketing kita beda lagi nih. Kita nih istilahnya dulu berbisnis dengan hati. Kita tidak pernah menyalahkan pesaing. Produk yang dikeluarkan itu produk-produk yang bermanfaat. Terus di era ini di era 2010 tanpa spiritualisme. Jadi misal apa ya? Dulu tuh ada air aqua tapi airnya didoain. Jadi kalau minum air ini eh, apa kita lebih sehat, lebih ini. Jadi kelainan di era itu. Makanya banyak di tahun itu eh, pakai hati lah. Jualan itu kita harus pakai hati, nggak boleh jualan yang berlebihan. Apa produk itu kita nggak boleh review yang berlebihan, sesuai apa adanya aja. Berikutnya, berikutnya, nah ini dia nih udah mulai ke digital nih. 2018, 2018 nih pertama-tama orang sudah mulai bikin konten kreator. Biasanya di YouTube, teman-teman, YouTube, di Facebook. Wah, orang sudah mulai kenal jualan di marketplace. Em, apa ya kayak jual beli barang di Facebook. Terus ada juga aplikasi dulu tuh ada Bukalapak ya, Bukalapak. OLX tuh sebelumnya apa gitu, itu masih di 2018. Nah, di marketing 4.0 nih konten kreator udah mulai masuk teman-teman. Jadi tapi baru tahap perkenalan, belum brandingnya belum sekuat di marketing berikutnya, di marketing selanjutnya. Cuman sudah banyak produk-produk yang eh, ditambahkan di konten kreator. Selanjutnya, nah ini dia nih, ini yang udah mulai seru teman-teman. Kita nih sudah di marketing 5.1 teman-teman. Jadi semua aplikasi sudah memanfaatkan big data teman-teman. Jadi misalnya eh, teman-teman tahu nggak nih setiap aplikasi itu fungsinya beda-beda teman-teman. Teman-teman tuh harus tahu mau jualan apa dulu. Jualan ini tuh di mana, jualan ini di mana. Nah, contoh gini, kalau kita jualan yang barang-barangnya lebih banyak dipergunakan sama kaum laki-laki, itu kamu jangan jualan di Shopee. Jadi menurut data, secara data, pengguna terbesar Shopee itu adalah perempuan. Pengguna terbesar Tokopedia itu laki-laki. Jadi teman-teman sudah harus bisa memisahkan nih kita mau dagang apa nih. Tapi kalau yang universal ya silakan aja di dua-duanya nggak masalah. Jadi ya misal makanan atau produk-produk yang universal mau dijual di Shopee boleh, di Tokopedia boleh. Tapi ada beberapa produk yang kamu nanti bisa nggak laku. Misalnya gini, saya mau jualan apa ya uh, Kosmetik sepatu gitu, sepatunya sepatu dia jangan di Shopee teman-teman. Ya, akan lebih cepat laku kalau kita jualannya di eh, Tokopedia. Nah, itu udah mulai tuh. Terus AI-nya sudah ada. Jadi tanpa teman-teman sadari di 2021 ini adalah era pertama kalau teman-teman punya pengalaman nggak lagi ngobrol nih, ngobrolin apa nih di handphonenya padahal kita nggak record, kita nggak apa ya, kita ngobrol gini, ngobrolin tas, hari ini tas bagus banget ya gini gini gini, atau ngobrolin sepatu, ngobrolin makanan, tiba-tiba pas teman-teman buka media sosial atau buka Google muncul yang teman-teman obrolin. Nah, jadi kayak lagi ngobrolin sepatu, iklannya nanti munculnya iklan sepatu teman-teman.
ngobrolin tas yang muncul tas itu karena sudah ada AI teman-teman. AI ini sudah aktif. Nah, sebagai teman-teman tahu aja ya. Jadi di setiap user itu mereka menanamkan AI yang satu orang tuh kayak kita nih satu ponsel tuh ditaruh AI satu yang fungsinya secara komersial itu untuk mengambil data kita biar tahu orang ini sukanya apa, orang ini hobinya apa, belanjanya apa. Nanti disajikan dalam mereka akan ngambil kesimpulan, oh Pak A ini kerjanya senang sekali posting motor, senang sekali posting ini. Nanti iklannya yang berhubungan dengan motor. Jadi AI ini udah dilibatkan teman-teman. Jadi sebenarnya mempermudah kita sebagai seller untuk berjualan. Kita nggak perlu lagi kayak gini, teman-teman posting di Shopee, teman-teman posting produk-produk perlengkapan motor gitu. Nggak perlu lagi capek-capek nyari. Kalau zaman dulu nih di OLX, kita posting yang pertama itu kan muncul di pertama kan jam 1 atau jam 12 kita muncul yang pertama. Sekarang itu udah nggak pakai itu teman-teman. Sekarang udah ada algoritmanya. Teman-teman mau posting apapun bisa jadi di setiap orang beda-beda munculnya. Bisa jadi di handphone saya teman-teman yang pertama yang saya suka motor. Tapi di yang lain lagi yang bukan sukanya motor dia bukan yang pertama. Jadi udah ada AI-nya nih udah berperan banget di main. Nah, nanti saya kasih tipsnya supaya teman-teman dagangannya muncul terus di homepage-nya orang gimana caranya nanti ada. Oke, jadi ini AI-nya udah masuk. Nah, sekarang yang marketing. Nah, ini yang benar-benar punyanya generasi anak sekarang lah ya. Marketing 6.0 teman-teman. Nah, ini unik sekali teman-teman. Ini baru bukunya juga baru keluar, bukunya Kotler tentang marketing 6.0. Di sini adalah balik lagi menggabungkan antara digital dan fisik. Gitu. Jadi uniknya gini. Jadi misalnya teman-teman jualan makanan, sudah ada QR code-nya buat bayar. Jadi kan fisik tapi tetap pembayarannya digital. Jadi di marketing 6.0 ini penggabungan antara online dan offline. Nah, kalau teman-teman nggak lagi nih, coba teman-teman lihat. Pernah nggak ngelihat anak-anak sekarang, mereka ngumpul bareng, mereka main game bareng, gitu kan, main game bareng. Tapi dia ngobrolin di game, mereka tuh sambil ngobrol di game, ayo lu maju, kamu mundur, kamu maju. Itu mereka lagi ngobrol, padahal kita ngelihat dari luar mereka diam-diaman. Nah, jadi sama, jadi di marketing 6.0 ini kita harus ambil juga pasar. Perilakunya udah berubah lagi nih kita. Ya benar-benar kita harus ambil hati semua kalangan lah. Jadi di sini kita menggabungkan antara online dan offline. Nah, memang ini masih berjalan ya. Ini baru keluar di 2024. Ya, AI-nya pun sudah masuk di sini. AI sudah masuk dan dilibatkan. Next. Nah, nih teman-teman ini yang tadi saya bilang, teman-teman harus paham ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman catat dulu di akhir nanti kita udah sesi tanya-tanya. Jadi gini, kita harus mengenal karakter e-commerce teman-teman. Kapan waktunya jualan di Shopee? Kapan waktunya bergeser? Kapan waktunya berjualan di Shopee? Apa itu produk apa sih yang kita bisa jual di Shopee? Produk apa yang kita jual di Tokopedia? Produk apa yang kita jual di TikTok? Produk apa yang kita jual di geser lagi? Jadi gini, Shopee itu adalah secara data mereka tuh terbesar untuk live. Jadi kalau teman-teman live, kalau teman-teman menjual produknya live, teman-teman gunakan dua. Pertama gunakan Shopee karena satu hari itu ada jutaan orang ya yang menyaksikan live-nya. Itu di Shopee dan boleh juga di TikTok. Kalau di TikTok apa kesempatannya adalah ada 130 juta pengguna di Indonesia yang pengguna TikTok aktif. Ada 150 juta pengguna TikTok, tapi yang pengguna TikTok aktif itu 130 juta. Jadi beda-beda nih teman-teman, misalnya mau jualan apa dulu nih? Mau jualan keripik singkong, boleh tuh di Shopee, di TikTok, tapi ada tapinya nih teman-teman. Lihat dulu kemudahan-kemudahan apa yang dikasih sama aplikasi. Jadi gini,
Kayak di Shopee itu, kenapa sih dia yang paling bisa kita bilang dia menguasai pasar ya? 59% itu orang itu paling banyak menggunakan Shopee. Kenapa dia yang jadi pemenang? Karena pertama dia ngasih gratis ongkir, coba bayangin teman-teman. Teman-teman, kenapa harus digital? Kenapa harus beralih ke digital? Karena pertama di digital itu ada gratis ongkir. Coba bayangin. Gratis ongkirnya kadang-kadang sampai kalau nggak salah 18.000 atau 20.000 itu masih gratis ongkir. Nah, teman-teman kalau beli manual berapa? Misalnya ke pasar Ciputat. Pasar Ciputat itu ongkosnya berapa? Bensinnya berapa? Parkir motornya berapa? Sekarang orang males, udah mendingan kita di online aja, kita duduk. Yang penting kita tahu barang yang kita jual. Shopee itu untuk yang urusannya tentang kalau live itu bagus di Shopee. Jadi kalau kita mau jualan live di Shopee, di TikTok juga boleh. Terus lihat produknya ya, nanti kita bahas kalau teman-teman yang mau bertanya. Nah, terus kalau produknya, kalau teman-teman jual barang-barang yang second hand itu teman-teman jangan jual di Shopee. Di Shopee itu nggak apa-apa kalau melakukan transaksinya, tapi utamakan penjualannya adalah di carousel. Jadi harus tahu dulu karakternya. Untuk yang barang-barang bukan baru, misalnya kita mau jual lemari, kasur yang udah nggak kepake kita jual itu di carousel. Di carousel itu penggunanya juga tertinggi, ngalahin OLX. Carousel itu udah tertinggi. Nah, terus kalau mau nyari kendaraan, ya dia udah yang paling terkenal kan yang peringkat pertamanya itu adalah kalau kita mau jual motor, mobil, sepeda, itu di OLX teman-teman. Nge-live-nya juga tinggi, batasan teman-teman. Saya bukannya ini Facebook. Facebook itu batasannya kenapa? Penggunanya makin berkurang. Orang yang pengguna aktifnya itu turun. Dulu sempat 70 juta, tapi sekarang turun terus. Tapi biasanya orang-orang pengguna Facebook itu loyalitasnya tinggi. Orang yang memang kalau mau belanja, lihat barang live atau apa, dia di Facebook. Nah, tapi kalau di Facebook ini nggak seperti di TikTok, nggak seperti di Shopee, teman-teman. Dia lebih ke forum ya. Jadi bisa nge-live-nya di Facebook itu banyak grup motor, kita bisa live. Ada grup apa tuh? Saya pernah lihat ada grup batu cincin, masih banyak peminatnya karena dia biasanya tuh loyalitasnya tinggi. Ada grup apalagi misalnya grup buku atau grup ya pokoknya sesuai yang kita suka lah gitu, sesuai dengan hobi gitu atau grupnya. Nah, itu di Facebook. Facebook tuh bisa live juga, tapi lebih banyak emang di marketplace-nya. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini digital marketing itu punya dua komponen penting, cuman dua ya, teman-teman harus tahu dulu. Yang pertama itu adalah harus kuat di konten marketingnya. Harus kuat di konten marketingnya. Gimana caranya? Pertama adalah kita harus konsisten bikin konten. Konsisten bikin konten. Jadi konten itu diciptakan, misalnya gini, teman-teman bikin konten itu rutin. Mau bikin apa? Kalau sibuk nggak bisa seminggu sekali, ya udah sebulan sekali tapi konsisten. Bikin konten terus sebulan sekali, itu satu, konsisten. Kedua, teman-teman kolaborasi. Jadi gini, ada yang satu jualan kue, yang satu jualan minuman. Nah, kalian berkolaborasi, saling tukeran follower lah, bisa jadi konten kamu ditayangkan di dua-duanya. Jadi misalnya kita kalau untuk personal branding terbaik itu tetap IG ya teman-teman tuh mau bisnis hotel, bisnis motor, bisnis apapun harus punya IG karena IG itu adalah Instagram itu adalah personal branding. Jadi mau ngelihat profil orang, mau ngelihat profil perusahaan tuh di IG. Saya di kantor aja kalau mau nyari hotel, mau nyari apa di IG aja, lihat promonya, lihat lihat nomor teleponnya, lihat fasilitasnya di IG. Sama teman-teman juga misalnya jualan kue nih, ya di IG teman-teman harus bikin konten
IG harus banyak, nggak apa-apa nanti teman-teman di live di Shopee boleh. Nanti teman-teman kasih IG teman-teman, ini IG saya ini, mau ngelihat produk lainnya, mau ngelihat apa yang saya jual tuh di sini gitu. Jadi satu kita konten tuh diperkuat dengan konsisten bikin konten, dua kolaborasi, ketiga tidak disarankan untuk yang baru ya, endorse. Tidak disarankan, saya tidak sarankan. Tapi sebenarnya endorse itu bisa kita dapatkan yang gratis. Saya gini teman-teman lagi kebetulan di kampung teman-teman atau di rumah teman-teman ada kunjungan wali kota. Itu pergunakan dengan baik. Langsung bawa produk teman-teman, wali kotanya suruh megang foto. Seolah-olah tuh wali kota itu jadi eh, support kita kan. Jadi kita langsung foto. Kalau perlu minta testimoni ya pasti dia mau kasih. Atau lagi ketemu tokoh, ketemu artis, kasih aja produk teman-teman bawa aja. Minta difotoin, eh, minta kasih kata-kata lah. Ini gimana gitu dengan produk saya, minta review lah dari orang tersebut. Biasanya kita nggak bayar tuh lah. Kalau gitu endorse itu boleh. Tapi untuk pemula itu jangan endorse, jangan endorse yang karena endorse itu kan mahal ya dan biasanya nanti kita babak belur di keuangannya. Jadi biasanya kalau kita produk baru itu kita nggak disarankan untuk endorse. Nah, yang kedua itu adalah eh, komponen yang kedua adalah komponen e-commerce. Nah, ini biar teman-teman tahu. E-commerce itu ada dua tipe, teman-teman. Ada B2C, business to konsumen. Nah, itu bisnis to konsumen itu biasanya dia itu aplikasinya langsung si pemilik. Misalnya apa ya yang kemarin tuh apa ada misalnya merek jam tangan, kamu beli Casio. Nah, dia tuh jualannya di situsnya Casio aja atau mau beli iPhone di websitenya aja. Jadi dari pemilik dari si bisnisnya ke konsumen kesenggol. Nah, ada juga yang konstitusi konsumen ke konsumen. Nah, ini yang tadi yang sekarang banyak dipakai itu misalnya dari di Shopee. Di Shopee itu kan banyak konsumen. Dia juga sebagai pembeli, dia juga sebagai penjual. Itu situsi itu di Shopee, di Tokopedia, di TikTok. Itu jarang bukan si produk bisnisnya. Jadi teman-teman harus pahamin dulu nih ada B2C sama C2C. Nah, B2C ini kami juga tidak menyarankan untuk teman-teman pemula. Teman-teman pemula nggak usah bikin website sendiri. Misalnya teman-teman punya punya bisnis kelas gitu ya. Saya pernah mengelola bisnis kelas gitu. Bisnis kelas bikin website sendiri. Bikin website itu mahal teman-teman. Harus bayar bulanan, harus bayar server, harus bayar tahunan, macam-macam lah repot. Cukup teman-teman bikin profile di Instagram. Cukup bikin toko di Tokopedia, di Shopee, apa udah cukup itu. Jika ada yang mau lihat, tinggal kasih ID-nya. Nih ID saya misalnya rumah pagar kanopi. Ya udah orang tinggal ngeliat produk harga apa. Kita nggak capek-capek nyeritain dari dari profil. Jadi gini, kalau profilnya bagus, teman-teman nggak perlu capek untuk ngejelasin ke konsumen. Udah orang tuh tinggal lihat profil aja. Profil alamat di mana, ini di mana. Oke, next. Nah, nih branding teman-teman. Nah, ini sebelum masuk. Nah, ini dalam konsep konsep pemasaran itu ada 4 yang ya. Jadi ada branding, ada promosi, nanti kita ada marketing, ada sales. Yang pertama itu branding. Nah, ini branding ini apa sih tugasnya? Kenapa kamu harus bikin brand? Satu, tujuannya itu supaya mudah diingat orang. Harus diingat orang. Bikin makanya banyak orang maaf ya bikin nama tuh yang aneh-aneh ya teman-teman. Adalah macam-macam, ada shop apalah, shop ini ada apa tuh ya? Pecel lele kuntilanak atau apa. Sebenarnya dia mau mengambil dari bagian branding yang mudah diingat tapi
Nggak, nanti saya kasih tahu juga, nggak selalu untuk mudah diingat dengan nama-nama yang seperti itu, nggak selalu. Bisa jadi dengan produk orang tuh ingat terus dengan produk kita. Tapi di slide berikutnya nanti ada. Jadi pertama tuh tujuan branding itu supaya mudah diingat, kedua supaya orang itu loyal, ketiga supaya brand itu kuat. Jadi kuat tuh kita mau bikin brand apa? Bikin brand kue nastar Betawi. Nah, apa bedanya sih sama kue nastar yang lain? Satu mungkin dimasaknya kue nastar ini selainya itu kita masak masih pakai dibakar gitu. Kalau seingat saya gini, dulu nenek saya itu kalau bikin kue nastar, bikin selai nanasnya itu dibikin sendiri. Jadi dibakar di penggorengan, terus kayunya pakai kayu kayu rambutan. Itu rasa nanasnya itu beda sekali. Jadi itu salah satu gitu. Brandnya jadi kuat lah ciri khasnya kamu. Berikutnya, nah ini dia nih promosi nih. Nah ini kalau udah jualan tuh kita mau nggak mau emang harus mengadakan promosi. Nah ini buat yang bagi pemula teman-teman, jangan suka melakukan promosi yang nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Nanti orang anggap perusahaan kita nggak jelas. Jadi gini, teman-teman minggu ini ngasih promo, minggu depan ngasih promo, bulan ini ngasih promo, bulan depan ngasih promo. Akhirnya orang rendahin sama promosi kita. Jangan beli sekarang, nanti minggu depan juga promo. Jangan beli ini sekarang deh, pokoknya nanti juga sebentar lagi promo. Jangan. Jadi kalau promosi itu kita harus ada momen. Jadi di prinsip-prinsipnya Kotler itu kita kalau mau melakukan promosi itu harus momen. Misalnya kita melakukan promosi pada saat lebaran, pada saat 10, 10, 9. Jadi kalau di luar itu orang itu nanti nggak boleh di setiap minggu, nggak boleh di setiap bulan, nggak boleh. Harus di momen-momen aja, nggak apa-apa nih, cuman momen 10, 10, 11, 11, 12, hanya pas tahun baru, pas Natal. Nah, dan di dalam promosi juga ada diulang kembali, kita harus bikin konten yang konsisten. Jadi nah ini yang biasanya banyak mahasiswa nanya saya gini, Pak, kalau kita bikin IG-nya banyak buat promosi, buat konten, kita kan repot mengelolanya. Iya benar. Tapi cukup IG-nya satu aja nih itu kamu. Tapi orang tahu kamu itu misalnya jualan jilbab, ya udah kamu sering-sering di IG itu kamu seling. Jadi gini, dari dalam seminggu ya boleh kamu juga memposting kehidupan kamu nih, misalnya kehidupan kamu kuliah ini, tapi dalam seminggu kamu juga memposting jualan kamu, jualan jilbabnya, produk jilbabnya. Nah ini masih masuk di branding ya. Slide-nya, nah, ini karena slide-nya di branding, saya ulang lagi di branding. Saya lupa ada juga nih. Dalam branding, supaya teman-teman dibeli nih, dalam prinsip pemasaran itu teman-teman harus punya dua kelebihan. Dua kelebihan bisa gini teman-teman. Semua orang jualan jilbab. Gimana caranya orang beli jilbab yang kamu jual? Dalam branding ini kamu harus punya minimal kelebihan dua. Jadi gini, ilmu psikologi itu supaya kita dipilih orang, kita harus punya dua kelebihan. Minimal, syukur-syukur bisa 4, 5. Nah, jadi jilbab kamu misalnya, jilbab kamu harus membunyikan dalam branding supaya kuat. Branding kuat itu adalah jilbab saya, jilbab yang tidak panas. Satu. Nanti ada kelebihannya, jilbabnya adem dipakai. Satu. Jilbab yang kita jual kedua adalah bahannya quick dry. Sekarang namanya cepat kering. Jadi kalau ada keringatnya itu langsung kering. Itu udah dapat dua. Yang ketiga, sebenarnya dari hasil dua ini menghasilkan apa teman-teman? Menghasilkan yang ketiga, berarti apa? Bikin perempuan yang pakai jilbab tidak ketombean. Karena kan problematika orang berjilbab itu rata-rata ketombe. Sebenarnya wajar karena ya kan panas keringetan, mempek jadinya kan ketombe. Jadi kalau kamu bikin produk dapat dua kelebihan, satu bahannya bagus, tidak panas, cepat kering, yang dihasilkan jadi ketiga apa? Tidak jilbab yang kamu jual, kamu bisa ibaratnya menggaransikan tidak bikin ketombe gitu. Atau mungkin dapat lagi yang ketiga nih. Yang keempat ternyata apa? Produk kamu bagus, tidak cepat melar.
atau tidak turun warnanya itu eh, apa awet gitu. Jadi punya 4 gitu brandnya kuat. Jadi orang jadi beli produk kamu. Jadi kamu harus memang harus bikin gitu di konten kamu harus diulang-ulang. Di satu konten ini kamu jelasin dua, nanti di konten ini dua lagi yang berbeda kelebihan-kelebihannya. Berikutnya, next, next. Promosi tadi udah ya. Next lagi, ini marketing nih. Ini biar teman-teman tahu juga nih. Marketing itu teman-teman selalu nyamain marketing sama sales itu sama ya. Masih di marketing. Marketing sama sales itu berbeda teman-teman. Jadi kalau marketing itu kita menciptakan orang tertarik beli barang kita. Jadi garis besarnya, garis besar kecuali geser itu suka pindah sendiri. Oh itu auto itunya bergerak. Harusnya di otomatis auto select-nya yang di situ. Oke, jadi marketing marketing itu tidak bertugas ngejual produk. Enggak. Makanya kalau hotel bintang 5 bintang 4 itu pasti beda. Misalnya mereka mau ketemu, "Mbak dari mana? Sales apa marketing?" Marketing. Kalau marketing biasanya saya masih mau nemuin karena marketing itu tidak jualan, teman-teman. Marketing itu hanya menawarkan produk, ngejelasin produk. Terus dia menjaga hubungan jangka panjang, itu marketing namanya. Nah, marketing itu kita menciptakan permintaan. Jadi marketing motor Honda gitu, marketing motor. Biasanya bikin iklannya itu kalau marketing itu bukan untuk dibeli, tapi bikin orang kepingin. Motornya tahan banting, ya kan, bensinnya irit. Mereview kelebihan-kelebihan dari produk itu tugasnya marketing. Jadi kalau kamu mau jadi marketing, tugas utama kamu harus menguasai produk. Kamu harus dengan detail, harus dengan tahu apa yang produk kamu jual. Nggak boleh lagi nanti ketika orang nanya, saya jadi marketing sebuah brand itu nggak tahu kalau ini fungsinya apa nggak tahu ya itu salah. Nah, ini yang sales, berikutnya sales, berikutnya, berikutnya. Nah, sales ini baru membuat orang membeli itu sales. Sales itu justru nggak perlu banyak-banyak tahu produk. Tugas dia bikin orang beli. Jadi sales harus kerja sama. Jadi marketing itu mau. Nah, kalau sales ini baru orang yang pintar cakap-cakap, pintar ngomong, pintar sebenarnya di sales. Kalau di marketing bukan orang pintar ngomong. Marketing itu orang yang pintar ngejelasin produk. Kalau sales ini baru orang yang pintar ngomong, pintar ngerayu baru jadi sales. Karena sales itu tujuannya supaya barangnya orang beli produk kita tuh sales. Oke, next. Nah, ini dia nih. Ini saya berapa kali ikut seminar ya. Jadi ini ada tips lah supaya brand kita cepat dikenal. Nah, teman-teman. Yang pertama, kita harus jadi yang pertama, teman-teman. Nah, maksudnya gimana sih jadi yang pertama tuh? Misalnya gini, teman-teman. Misalnya Gojek, dia kan yang pertama aplikasi antar jemput ojek online pertama. Terus apalagi ya, nggak usah yang setinggi Gojek lah, kita turunin. Misalnya di kampung kita pasti kan ada yang pertama nih. Apa sih yang pertama? Misalnya yang pertama jualan nasi uduk gitu. Tapi untuk yang jadi pertama ini kan susah, teman-teman. Susah sekali, harus penuh inovasi, berasal dari masalah-masalah, terus lahir yang pertama. Kita lewatin aja yang pertama. Kita langsung yang kedua. Jadi yang pertama juga, tapi dari subkategori, misalnya di lingkungan kita sudah banyak orang jualan nasi goreng. Supaya kita jualan, gimana caranya brand kita cepat dikenal? Jadi yang pertama juga, tapi jadi yang pertama karena masukan konsumen atau kebutuhan konsumen atau dari masalah. Misalnya gini, saya suka nasi goreng nih. Umumnya, maaf ya, suka nasi goreng itu ngasih kerupuk sedikit banget, sedikit, kecil gitu. Nah saya bilang supaya mudah dikenal,
nasi goreng itu ada satu tukang nasi goreng saya kasih masukan, kasih kerupuk yang besar, kan modalnya nggak banyak, modalnya itu paling cuma 1.000 ya, nambah 1.000 lah, misalnya harga kerupuk ini biayanya 1.000. Karena 1.000 segini dibesarkan, dia kan nambah biayanya, tapi nggak apa-apa. Nah, orang jadi kenal kamu, jadi gini, nasi goreng Bang Ali dengan kerupuk yang jumbo, jadi yang pertama di lingkungan kamu. Atau nasi goreng dengan porsi yang besar, kan jadi yang pertama juga. Orang itu cepat ingat, kalau kita melahirkan sebuah produk yang jadi yang pertama, kita akan jadi diingat terus. Begitu. Terus ada di misalnya mau jualan ketoprak, semua orang udah jualan ketoprak kan biasa-biasa aja. Gimana Pak caranya jadi yang pertama lagi? Jadi yang pertama yang berbeda, misalnya apa? Ketopraknya disajikan dengan kacang asli. Jadi ini saya mengemar nasi goreng, mengemar ketoprak. Ketoprak itu gampang banget teman-teman. Kalau mau makan ketoprak enak, itu syaratnya satu, ketoprak itu murni kacang. Tapi nggak akan teman-teman dapetin di harga 15.000. Kalau ada harga 15.000, saya jamin bukan murni kacang. Pasti dicampur tepung ubi atau ubi. Karena yang murni kacang mahal. Nah kalau teman-teman pernah ke Blok M ada ketoprak, apa ya, ketoprak menteri atau apa itu. Itu dia malah pakai kacang mede. Satu porsinya 50.000, itu yang beli ngantri-ngantri. Dia jadi yang pertama juga. Dia menjual ketoprak dengan kacang mede, mudah diingat, orang orang mudah kenal, mudah, ya pokoknya nggak dilupain. Karena apa? Karena dia mengambil sesuatu yang pertama. Tapi yang pertamanya itu bisa beda-beda, yang tadi saya jelasin. Bisa jadi pertamanya kerupuk kamu besar, bisa jadi kamu jadi yang pertama di wilayah kamu jualan nasi gorengnya tuh besar. Atau kita ngikut perkembangan zaman ya teman-teman. Sekarang ini sudah mulai ekopreneurship teman-teman. Ekopreneurship itu apa? Ekopreneurship itu adalah kamu menjual brand tapi ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu misalnya eh, kita tidak lagi pakai styrofoam yang putih, itu kan berbahaya ya, bisa memicu kanker. Kamu sudah mulai beli, ngeganti kan jadi yang pertama juga tuh. Kamu ganti bungkusannya, kamu yang bisa beli di online itu bahannya itu dari pelepah pinang, pelepah apa pohon atau macam-macam lah. Intinya sudah lebih aman. Akhirnya kamu jualan, kamu hadir lagi jadi yang pertama, orang itu akan ingat terus. Oke, next. Nah, ini juga nih tipsnya nih. Satu, nih kalau teman-teman UMKM-nya baru ya. Satu, buat konten yang pesannya nyampe ke konsumen teman-teman. Teman-teman, saya banyak lihat orang-orang jualan produk, tapi kita nggak ngerti tuh. Nge-reviewnya nggak jelas. Jualannya, iklannya nggak jelas. Jadi pesannya itu harus sampai dulu. Misalnya, kan saya bilang tadi, kita ambil contoh yang mahasiswa, misalnya jualan apa sih mahasiswa, banyak jualan jualan jilbab atau jualan makanan lah yang sederhana, jualan bakso. Bakso yang kamu jual tuh apa? Misalnya, pesannya harus sampai misalnya. Nah, ada mahasiswa di sini ya jualan bakso ikan kalau nggak salah. Kemarin itu saya nyobain enak. Tapi harus ada pesannya. Pertama pesannya apa? Kamu jualan bakso ikan. Berarti apa? Produk ikannya harus jadi konten yang orang tuh tahu. Jadi nge-reviewnya tuh nggak cuman di piring keluar asap atau menari, orang jadi beli nggak. Tapi nge-reviewnya itu kamu ngasih tahu, aku ini jualan bakso, bahannya ikan, misalnya ikan tenggiri. Ini rasanya gini, lebih lembut. Jadi pesan itu harus, oh iya, oh ini bedanya tuh, bakso ikan, bakso ayam, bakso sapi. Oh ini ikan ini lebih lembut terus lebih ramah di perut. Karena ikan itu kan dagingnya itu teksturnya cocok buat orang yang punya mah, punya itu kan sekarang udah nggak disaranin makan daging itu karena lebih lama tercernanya ya. Jadi pesannya harus nyampe gitu, pesan dari produk yang kamu buat. Kedua, ada nomor telepon yang kita cantumin teman-teman. Coba teman-teman lihat lah, teman-teman jualan produk, nomor teleponnya jadi masukin nomor teleponnya untuk membantu orang kalau nanya-nanya, saya mau mesen bakso ikan kemana, saya mau mesen mau ini, cantumin nomor telepon. Kedua, konsisten nih jualan, jangan minggu ini jualan, bulan ini jualan, bulan depan gak jualan, jualan lagi 3 bulan lagi, 4 bulan, gak boleh, harus konsisten. Ketiga, berikan pelayanan yang terbaik. Jadi memang kalau ya untuk di awal, untuk nyari hati ya kita kasih yang terbaik, kita
kita ramah, tapi udah tahun 2000 marketing sekarang, pembeli itu bukan raja ya teman-teman. Jadi salah itu, nggak ada. Saya banyak baca buku, nggak ada lagi istilah pembeli raja itu, salah. Kalau kamu dapat pembeli raja, kita capek jadi penjual, bukan. Tapi pembeli dan penjual itu adalah kerjasama. Jadi nggak ada lagi raja-raja lagi. Berikutnya teman-teman harus buat Google Map. Google Map tuh penting ya teman-teman. Google Map penting. Jadi orang tuh mau tahu nih, tokonya di mana sih? Saya mau mesen di Shopee Food, ternyata tetangga saya. Ya saya langsung aja lah. Nah itu namanya tuh perlu. Ini teman-teman banyak juga nih, udah jualan setahun 2 tahun nggak bikin Google Map. Gak apa-apa jualan di rumah, nggak apa. Berikutnya buat review dari pelanggan, gimana rasanya, ininya. Terus nanti di reviewnya balikin lagi ke nomor satu. Kita punya pesan apa? Saya ini bakso ikan ya. Nanti banyak di reviewnya banyak ceritain tentang ikannya. Oh ikannya tuh berasa, aroma khas ikannya ada gitu. Jadi berikutnya adalah perbaikin profil kita. Nah ini yang sebelumnya udah saya sampaikan. Kalau jualan kita bikin profile, profile itu diperbaiki teman-teman. Teman-teman sorry ya, jangan kalau yang masih anak muda nih jualan kadang-kadang ada di profilnya apalah nggak jelas lah, ada isi hatinya dia lah, nggak boleh. Jadi profilnya itu kita ya udah bikin profil yang seolah-olah kita ini profesional jualan, menceritakan diri kita, menceritakan produk kita, ya fokuslah sama ini. Oke, next. Habis ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan memberikan wawasan, manfaat. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga kita bisa terus maju dan berkembang bersama. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Yoga Pratama. Gimana kawan-kawan semua? Seru ya? Berat materinya. Jadi kadang memang dalam digital marketing itu ternyata dibutuhin trik-trik gitu ya, trik-trik yang trial and error terus gitu ya supaya terus berkembang. Oke teman-teman, karena waktunya sudah mepet hampir 11:30, Ibu buka pertanyaan untuk 2 orang penanya saja ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sopa, mau Boleh nanya? saya Bu? Oh, siapa ini? Siapa yang mau Nggak bertanya? open mic tapi nggak apa-apa ya Bu? Oh ya, Nggak oke. open kamera nggak apa-apa ya Bu? Oh ya, Yazid ya? Ini Oke, Pak, nak, silakan. ya Bu. Sebagai seorang pemula nih Pak, jika saya seorang pemula dalam berbisnis, menurut Bapak, kapan waktu yang tepat untuk kita mengiklankan satu produk kita, dan kapan waktu yang tepat untuk mengiklankan menggunakan strategi gado-gado dalam produk kita Pak? Mungkin itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, strategi berarti ya. Oke, baik, yang pertanyaan kedua, ada lagi? Selain Yazid? Enggak ada? Ayo, mumpung masih ada narasumbernya bersama kita. Karena nanti di akhir beliau mau pamit terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kisah inspiratif dari teman-teman WMK. Oh, enggak ada ya? Halo, Oke. Oh, ada. halo. Baik. Ya, Ibu, saya Salsa Siapa, Kanita nak? Lutfia. Saya mau tanya nih, Bu. Ya. Kalau untuk persoalan konten, itu kan kita buat konten nih, Bu. Misalnya, kayak saya sering kontenin brand tas nih, Bu. Nah, itu kan misalnya kita upload kontennya di TikTok nih, Bu. Kita kan mengikuti konten-konten yang lagi viral-viral nih, Bu. Tapi kan ada kalanya kita nggak masuk FYP orang-orang nih, Bu. Nah, itu tuh gimana sih, Bu? Barangkali saya pernah dengar katanya ada di jam-jam tertentu untuk konten-konten kita FYP. Nah, apakah itu mempengaruhi konten kita agar FYP atau enggak sih, Bu? Gitu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini apa panggilannya? Konita ya? Iya, Konita, Ibu. Oh, baik. Ya, langsung dijawab oleh narasumber ya. Silakan, Bapak. Oke, saya mau ini kayaknya dua-duanya sebenarnya sama nih. Jadi yang pertama tuh yang teman-teman ini bagus banget pertanyaannya. Prime time-nya kapan teman-teman? Nah, ini eh, jarang saya kasih tahu teman-teman. Tapi saya biasa gini teman-teman. Nih, saya sampai sekarang masih jualan teman-teman. Saya kadang-kadang waktu zaman jadi gini. Saya jualan itu lebih banyak mengikuti
Kalau saya ya, yang lagi tren misalnya. Saya pernah jualan sepeda gitu. Jualan sepeda, kapan sih waktu terbaik untuk diposting? Itu memang ada prime time-nya. Nah, biasanya prime time-nya itu adalah yang paling kuat ya, yang paling bagus itu adalah kita posting di hari Jumat jam 2. Itu puncaknya dari semua traffic orang buka handphone. Jadi kamu kalau mau posting untuk iklan itu beriklannya hari Jumat jam 2 sore sampai jam 3 sampai jam 4 lah, itu masih bagus, tapi di kisaran jam 2 sampai jam 4 itu view-nya tinggi sekali. Saya jualan sepeda aja dalam waktu 1 hari yang view sampai 1.400. Bayangin. Saya posting hari Jumat, hari Sabtu Minggu sepeda itu udah laku. Jadi memang ada waktunya. Itu prime time-nya ketika kita memposting ini ya, mau di TikTok, mau di IG, mau di Facebook, di Shopee, itu hari Jumat jam 2 sampai jam 4 terbaik. Nah, tapi kalau Pak udah kelewat nih Pak, kebetulan waktu itu saya nggak bisa, nggak apa-apa. Silakan upload lagi di siang lagi, Sabtu lagi, siang lagi, di jam yang sama, Jumat Sabtu aja. Udah paling bagus posting Jumat Sabtu, Jumat Sabtu. Jam 2 sampai jam 4 itu traffic 9 sampai menyentuh 96%, 94 sampai 96% pengguna internet. Nah, ini yang kedua, konten ya. Konten. Oke. Jadi kalau kita bikin konten, teman-teman, 5 detik pertama nentuin orang nonton apa enggak. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ada video yang digabungin nih. Jadi ada gambar potongan misalnya orang jatuh dari genteng, baru masuk iklan kamu. Ada bola dipukul. Jadi mau nggak mau kita ngikutin. Walaupun sama kalau bikin konten saya udah mulai mencampurkan. Ada mau orang ketabrak, gear, terus langsung masuk ke konten kamu. Jadi 5 detik pertama itu kita harus bikin menarik supaya banyak di view. Nah, uniknya kalau kita jualan online supaya FYP itu memang harus banyak di view orang. Harus banyak di view orang. Jadi mau nggak mau sini, semakin banyak orangnya view, itu konten kita semakin tersebar. Tapi maaf kalau nggak di view orang, konten kita mendem, kelelep. Yang dibilang kelelep itu karena nggak ditonton orang. Jadi memang bikin konten, misalnya kita bikin makanan nggak apa-apa. Mau bikin makanan nggak apa. Ya udah, gambar pemancing yang lucu aja kamu cari, yang berapa detik, 5 detik, 3 detik, potong, masukin iklan kamu. Nanti bisa lah saya kasih beberapa contohnya nanti saya share seperti apa sih contoh yang penggabungan biar konten menarik, karena memang butuh 5 detik pertama. 5 detik pertama nih orang menentukan kita mau nonton terus apa next gitu. Ada lagi? Baik, sudah cukup mungkin begitu ya Pak Yoga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak. Atau Bapak ada konklusi atau kesimpulan 1 menit terakhir? Boleh kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan. Oke, Pesan gitu ya. langsung gini. Jadi saya sampai hari ini masih jualan ya teman-teman. Kalau jualan tuh apa adanya aja, jujur. Jadi gini, misalnya saya jualan di Tokopedia. Saya jualan sepatu teman-teman. Sepatu yang saya jual, saya tulis di postingan saya. Saya hanya menjual di hari Sabtu dan Minggu. Karena saya di hari biasa saya nggak punya waktu buat ngirim. Jadi saya jujur apa ya, ketika ada yang chat dan saya tulis di bawahnya, sebelum membeli, tolong chat terlebih dahulu nih hari ini. Saya kalau ini ada yang order nih hari ini, ada yang mau check out, udah chatting saja. Saya bilang Sabtu atau Minggu check outnya ya. Jadi karena kalau kamu check out hari ini, saya nggak mau ngecewain pelanggan gitu. Dia check out hari Rabu, saya baru bisa kirim Sabtu, kan nanti kita juga jelek, reputasi kita. Jadi kalau jualan online apa adanya aja. Kalau memang kamu nggak sempet, produknya nggak ada, sampein. Kami produknya hanya ready di hari ini sama ini. Mohon maaf kalau yang mesennya di luar hari ini, saya pasti akan mengecewakan, belum bisa memberikan terbaik. Pokoknya jualan apa adanya aja. Atau jualan apa adanya aja. Kedua, itu kita konsisten terus saja. Saya aja barang laku nggak laku posting terus, di setiap Jumat posting. Tapi alhamdulillah ada aja loh, sampai hari ini ada yang beli. Saya selalu, pokoknya kuncinya jualan online, kamu postingan kamu di hari Jumat sama Sabtu dari jam 2 sampai jam 4, itu udah yang paling top power deh kalau jualan di
Oke, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman selalu semangat untuk jualan. Harus suka dulu, harus bahagia dulu. Oke, demikian mungkin teman-teman pemaparan dan diskusi kita bersama Bapak Yuga. Mudah-mudahan menjawab segala apa keresahan, kegalauan teman-teman ya. Mudah-mudahan setelah ini, besok ketika insya Allah karena kita di bulan depan setiap bulan sesuai arahan Buka Prodi nanti kita akan ada yang namanya pelatihan wirausaha. Nah, bulan depan insya Allah mungkin Ibu spill dulu kita di tanggal 1 Februari akan melakukan pelatihan pembuatan susu kurma. Nah, ya. Nah, itu biaya produksinya hanya 30.000. Nah, tapi teman-teman bisa membawa 2 buah botol susu kurma. Nah, yang nanti pematerinya langsung dari ownernya susu kurma, pendamping UMKM. Nah, jangan dilewatkan ya. Satu kelompok bisa 10 orang. Jadi seru lah kita ya di lantai 8. Teman-teman mungkin masih ada yang apa itu ingin bertanya, boleh nanti dijapri ke Ibu, nanti Ibu akan sampaikan ke narasumber dan kepada tadi Yazid, Ananda Yazid dan Ananda Konita Salsa, hadiahnya ketemu Ibu setelah masuk kuliah nanti di bulan Maret ya. Oke. Eh, mungkin terakhir kata terima kasih Bapak Yuga, kata Bapak Yuga katanya sedang sibuk mau ada meeting lain, kami persilahkan untuk melanjutkan apa agenda berikutnya. Terima kasih banyak Pak Yuga. Sama-sama, terima kasih, tetap semangat teman-teman. Semoga bisa memaksimalkan potensi-potensi kita yang dulu bulan puasa ya, seperti jualan-jualan. Ya, Bagus. betul. Oke, saya pamit dulu teman-teman. Sampai jumpa, semoga sukses Terima selalu. kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Ibu maaf, suara ibunya masih di mute. Oh iya, suara ibu masih di mute ya, ternyata. Oke, teman-teman. Setelah kita mengecai baik-baik kepada Pak Yoga, kita sudah kedatangan kawan-kawan kita. Nah, ini dari kakak-kakak kelas semester 5 ya. Ya. Nah, ini ada berapa kelompok kemarin yang berhasil berprestasi bergabung dengan mahasiswa wirausaha UMK apa WMK, nah, Ibu salah. WMK. Oke. Kita lihat dulu ya, sebentar. Kita lihat dulu videonya tentang keseruan menjadi mahasiswa wirausaha ya. Sebentar, Ibu share. Kayaknya agak lama, Ibu Arum. Bisa Arum yang bantu share langsung? Kok Ibu lama ya? Download dulunya. Nah, bisa ya? Oke. Suaranya di laptop Arum dibuka dan digedein biar kedengeran. Arumnya dibuka mute-nya. Bisa Arum?
Suara Arum dibuka, videonya digedein suaranya. Jadi kedengeran. Eh, Oh, ya. Oke, dari awal nak, boleh. Nggak ada suaranya ya, Arum ya. Tapi bisa lah ya. Ini kayaknya udah pernah ditayangin ya. oke. Nah, ini teman-teman video dari kawan-kawan kita semuanya. Apa? Oke ya. Nah, ini jadi sekarang kita coba nih, kita sharing kenapa nih Arum, Sopa, Sulaiman, siapa lagi Zul dan Agus nih kok bisa punya ide membuat produknya adalah Banana Zone. Ibu berapa kali beli kayaknya nih sama Arum nih ya. Oke, silahkan Arum dan kawan-kawan boleh presentasi, silahkan nak. Boleh Kak Sopa duluan? Oh iya, silakan. Maaf, tiba-tiba kamera Sofa nggak bisa dibuka. Gimana ini? Ada suaranya Kak Sopa? Ya, Iya ada. tapi maaf ini kameranya kok tiba-tiba nggak bisa dibuka. Gak Aduh, apa-apa suaranya aja. Bisa? Ya. ini kameranya tiba-tiba nggak bisa dibuka ini. Suaranya masih jauh, Sopa nggak kedengeran? Ada kendala nggak Kak Sopa? Ya, kendalanya dari kamera, ini kameranya tiba-tiba nggak bisa dibuka, nggak bisa di-open. Ya udah langsung aja Kak Sopa. Baik teman-teman semua, selamat pagi. Kita dari tim Banana Zone, dari Wirausaha Merdeka, Kampus Merdeka 2024, ingin bersharing-sharing aja seputar kegiatan kita selama minggu PMK teman-teman. Di sini ada kita, di sini ada member kita berlima. Ada Bang Sulaiman, ada Kak Arum, ada saya, ada Bang Zul, dan ada Bang Agus. Terus ya Kak, nah bisnis kita itu adalah pisang goreng. Nah, apa namanya? Kita setelah bermusyawarah, yang bagus apa nih ya nama tim kita, gitu kan. Terus akhirnya kita mengusulkan nama kita ini Banana Zone. Banana Zone adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan ringan berupa pisang goreng dengan berbagai varian topping. Kita menawarkan produk pisang goreng yang cocok untuk segala usia dari anak muda hingga keluarga yang mengutamakan rasa, kenyamanan, dan kemudahan dalam mengakses produk baik secara offline maupun melalui pelayanan pengantaran online atau open teko. Teman-teman, sebelum kita memulai usaha tuh, kita tuh belajar terlebih dahulu gimana sih cara berwirausaha dengan baik, berbisnis dengan baik, marketing yang baik untuk dijalankan itu seperti apa. Kita ikut UMK tuh nggak asal untuk hanya berjualan saja gitu teman-teman. Jadi kita juga mengikuti mentoring, belajar secara offline dan online
dari para dosen, dari para mentor, dari para DPM, daripada mentoring-mentoring yang beliau itu memiliki usaha yang memang sudah besar gitu teman-teman. Nah, jadi kita mengikuti UMK tuh mendapatkan eh, tidak secara cara berjualan saja, tetapi bisa memiliki rasa kenyamanan terhadap partner atau kita memiliki ketertarikan apa ya namanya. Intinya kita kebersamaan itu bersama teman tuh dapat juga teman-teman. Jadi nggak sekadar kayak jualan doang gitu, tidak hanya itu teman-teman. Jadi open sharing juga itu sangat dibutuhkan, sangat penting untuk kita bermarketing itu teman-teman. Nah, baik. Di mute dulu, Rom. Iya, Bu, maaf lupa. Oke, teman-teman. Jadi, aku mau kasih sedikit materi ilmu yang aku sama Kak Sopa dan teman-teman lainnya dapetin di Wirausaha Merdeka ini. Nah, kita tuh diajarin juga cara gimana sih nentuin ide bisnis gitu kan. Nah, eh di Wirausaha Merdeka ini, tepatnya di UMN, kita diajarin buat pakai yang namanya design thinking, teman-teman. Nah, design thinking itu ada beberapa langkah nih, kayak empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, untuk teman-teman bisa nentuin pasti nih, kayaknya yang ini deh yang cocok, atau yang itu deh yang cocok. Nah, teman-teman bisa melalui beberapa tahapan seperti yang ada di gambar ini. Kelihatan nggak? Di ini kali ya. Oke. Nah, yang pertama kan tahap empathize, empati kepada pelanggan. Seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Yuga juga tentang gimana orang-orang tuh bikin produk sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya, eh, teman-teman juga bisa mulai dari permasalahan teman-teman sendiri. Misalnya kayak teman-teman suka susah nih kalau misalnya mau ini lah ya, kita ambil contoh eh ini aja lah, Banana Zone. Kita eh, kadang kan kita kalau kumpul-kumpul nih, terus mau sambil ngemil-ngemil, sambil nugas gitu. Nah, kan kadang males nih nyarinya gimana ya gitu. Terus kan kadang orang tuh suka yang manis-manis buat naikin mood gitu. Nah, itu jadi permasalahan yang gimana caranya kita kasih solusi dengan produk kita, teman-teman. Nah, lanjut. Jadi di empathize ini kita cari nih pertanyaan-pertanyaan apa sih yang muncul di masyarakat itu, permasalahannya gitu, biar kita bisa cari solusinya juga. Nah, ini database-nya. Terus langsung aja ya, biar cepet. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu kita coba cari beberapa targetnya. Misalnya teman-teman tadi masalahnya kayak kita, Banana Zone, kayak eh, orang-orang itu susah buat cari makanan-makanan untuk ngumpul-ngumpul. Nah, berarti targetnya siapa nih? Keluarga yang suka kumpul, atau pekerja, atau anak-anak kuliah, anak-anak sekolah gitu kan. Nah, kalian bisa tanya-tanya sekitar yang permasalahan tadi ke target kalian, misalnya ke anak sekolah tadi, atau mahasiswa, atau dosen, dan sebagainya. Nanti list responnya bisa kalian tentuin mana yang paling jadi masalah kebanyakan orang gitu. Masalah kebanyakannya, terus eh, maunya tuh mereka gimana? Misalnya, aku kalau ngumpul sukanya ya pasti makannya banyak
tapi ngenyangin gitu. Tapi eh, apa namanya? Berarti keinginan mereka itu untuk eh, berarti keinginan mereka itu untuk bisa dapetin makanan yang sesuai gitu. Nah, terus keinginan mereka itu kita jadiin kayak solusinya ya, teman-teman. Gimana caranya kita mendapatkan atau mencapai keinginan mereka itu gitu. Terus yang ketiga kan tadi define. Nah, kedua ya harusnya. Kedua itu define. Nah, di define itu kita eh cari kan tadi udah ketemu mana yang paling jadi permasalahannya gitu. Kemudian kita cari nih em, ini ada HMW. HMW itu kayak pertanyaan yang paling eh menjadi yang dasarnya gitu. Kayak kenapa sih kita bikin bisnis ini gitu. Terus gimana caranya kita buat kasih solusi ini nih, yang respon ini. Nah, terus kita cari juga mana yang paling eh, apa namanya bermasalah, mana yang paling bisa merangsang banyak ide gitu bisa. Nanti kalau pakai pertanyaan ini kayaknya bakal banyak idenya gitu. Nah, terus apakah dia bisa jadiin peluang bisnis atau enggak? Kemudian di ideation itu kita mulai em, di ideation kita mulai ini menjawab pertanyaan yang tadi. Kayak kan tadi kita udah tentuin nih. Dia pengennya yang makanan enak tapi isinya banyak gitu. Terus dari kita bikin pertanyaan kayak gimana ya caranya kita bikin makanan manis, enak, tapi eh, bisa menarik gitu buat customer. Nah, terus kita cari ide-ide bisnisnya kayak gimana caranya buat wujudin pertanyaan yang tadi. Nah, kayak di sini ada beberapa ide. Ide satu, ide dua, ide tiga. Kita kumpulin masing-masing itu kasih 5 ide. Jadi setelah dikumpulin baru kita kasih voting. Nah, voting yang paling banyak baru deh kita pilih buat jadi em, solusinya. Buat jadi eh, cara atau ide bisnis yang kita pilih. Nah, terus ada beberapa metode nih buat nentuin yang paling 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 banget kita harus tentuin nih yang itu gitu. Nah, pertama kita tentuin dulu ada beberapa yang tadi udah masuk voting nih. Berarti nilai voting terbesar masuk ke sini. Terus ada most rasional. Nah, karena kita pemula, mulai dari awal kita cari yang most rasional itu berarti paling masuk akal sama eh kita gitu kayak yang paling gampang kita lakuin. Terus ke apa? Kita mulai juga most delight. Most delight itu yang paling banyak atau paling mungkin bakal bikin pelanggan kita tuh seneng gitu. Dan kalau darling itu paling banyak dipakai kompetitor, long shot itu ber bisa nggak dia berjalan, bisnisnya itu berjalan untuk jangka waktu yang lama gitu. Nah, jadi kita kasih juga nih eh, kategori-kategori ini di jawaban kita yang tadi, di ide bisnis yang tadi. Apakah dia masuk akal, kita bisa bikin. Terus yang kedua, apakah itu bikin pelanggan seneng. Terus yang ketiga, apakah banyak dipakai kompetitor. Dan yang keempat, apakah dia bisa bertahan lama gitu. Nah, jadi di tadi kan sampai ideation ya. Sampai ideation, baru di prototype itu kalau kita udah nentuin, oke aku kasih contoh ini deh. eh Sini. Jadi kita udah nentuin nih masalahnya yang mana, udah nentuin masalahnya yang mana, terus nentuin juga solusinya yang mana. Tadi dari jawab pertanyaan yang bagaimana kita membuat gitu. Terus alasannya kenapa kita bisa memilih solusi ini. Karena kita mampu, terus eh, produk ini bisa bikin pelanggan senang dan sebagainya. Nah, kalau udah ketemu satu ide bisnisnya, baru kita buat
prototype. Prototype itu baru kita rancang ide bisnisnya dari nama, terus kemudian em, apa keuangannya gimana, terus bahan bakunya apa aja. Itu pokoknya alat-alat yang kita perluin itu apa gitu ya. Pokoknya semua rancangan gimana kita bisa ngejalanin bisnis itu gitu teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu ada tes. Tes itu kalau kita udah jadi produknya, baru kita tes ke market. Kayak tes ke beberapa pelanggan dulu lah gitu. Nah, terus kira-kira pusing nggak? Pusing nggak? Boleh, aku ini deh, aku persingkat kayak lebih sederhananya. Nah, ini produk kita. Terus kalian bisa pertama tentuin target pelanggan, karena tadi kan di empathize kita harus tahu dulu kan masalah yang mana, baru ini kita tentuin kan target pelanggannya. Kemudian permasalahannya apa, kemudian solusinya, dan value proposition. Value proposition itu kayak yang tadi dijelasin sama Pak Yuga, gimana sih kalau misalnya kita bukan produk pertama, kayak Gojek kan tadi produk pertama layanan antar gitu. Tapi kita kan pisang goreng nih. Bukan produk pertama dong, pasti kan udah banyak nih yang jual pisang goreng gitu. Nah, kita harus cari satu atau beberapa value yang buat produk kita tuh beda dari orang lain. Nah, ini dia value proposition. Terus, ini rencana pemasarannya. Rencana pemasarannya, ya tadi kalian udah belajar lah ya tentang digital marketing. Jadi, lebih paham lagi lah ya. Terus udah. Ini market validation. Nah, market validation itu kayak kan kita kasih solusinya nih. Pisang goreng yang manis, murah, dan isinya banyak. Terus benar gak sih di masyarakat tuh kalau pisang goreng tuh bakal banyak yang suka gitu. Nah, validationnya apa? Pisang goreng sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari, terutama saat nongkrong. Nah, aku juga sempat nemu nih beberapa orang yang ternyata dia tuh makan pisang goreng tiap hari, tiap pagi. Dan eh, itu bisa jadi salah satu market validationnya juga, teman-teman. Terus ini bisnis modelnya. Sebenarnya bisnis model itu kan banyak, tapi eh, kayak manufaktur atau pokoknya bisnis model itu beda sih sebenarnya teman-teman sama yang ditulis di sini. Tapi kita itu diajarin di Wirausaha Merdeka, di WMK sana, kita diajarin kalau bisnis model itu gimana caranya kita menghasilkan uang itu. Gimana caranya orang itu mau beli gitu. Nah, ini caranya. Kita salah satunya kayak menawarkan layanan pesan melalui aplikasi, terus yang ini belum mulai ya teman-teman, dan ini juga belum, ini udah mulai kita yang berjualan di kantin kampus, sempat kita jualan di Unpam Pusat juga. Nah, ini rincian keuangannya nih, kayak misalnya teman-teman bakal dapat untung nggak kalau apa namanya ngejalanin bisnis ini gitu kan, kalau nggak ada untungnya juga ngapain gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman caranya kita buat eh nentuin ide bisnis yang kita pilih gitu, yang cocok lah buat kita gitu gimana caranya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wah, Masya Allah pengalamannya bagus sih ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang lain bisa kita kita lanjutkan lah gitu ya. Masih ada WMK tapi masih berlanjut. Mudah-mudahan nanti sebenarnya Unpam itu udah pernah mencoba menjadi tuan rumah gitu. Jadi kalau di kemarin di UMN, nah kita di sini, tapi memang belum goal ya. Mudah-mudahan nanti kita doain Bapak Ibu dosen bikin proposalnya goal gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau di-sharing? Jadi kenapa Buka Prodi memberikan kita arahan, yuk liburan kita coba menggali potensi wirausaha gitu ya. Jadi Bu Muhoyero pengen teman-teman nih punya potensi lain. Nah, kan kita mau menghadapi Ramadan,
Lebaran. Nah, jadi kita lah belajar lah nih sama Arum, Sofa, dan yang lain kelompoknya Sekar gitu ya. Nah, nanti kita sudah punya ide, bisa kita aplikasikan jualannya di digital gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman nanti di luar itu bisa sharing-sharing. Ada yang mau bertanya? Ayo, lu mau sharing. diskusi lebih lanjut di kampus. Nah, ini Boleh, boleh. atau Boleh. nanti kita kalau kemarin Bu Kaprodi pengennya kita bikin lomba yuk Bu Isma, lomba ide bisnis. Wah, boleh juga tuh nanti kapan-kapan ya. Jadi gimana teman-teman nih, Sopa sama Arum perasaannya setelah mengikuti apa kemarin UMK itu? Apa kira-kira manfaat banget nggak sih? Manfaat banget tuh bener-bener apa ya, berjiwa usahanya tuh keluar gitu. Kayaknya langsung bisa nentuin nih target omset nih besok mau jualan apa nih, dapat omset berapa nih setiap bulan gitu ya. Ya itu nanti besok sharing-sharing lagi ya karena pengalaman itu kan berharga, nggak belum tentu datang dua kali ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan langsung saset gitu ya. Nggak ada yang mau bertanya teman-teman? Salman, Fahmi, atau yang lain? Kalau nggak ada ya tinggal sisa 8 menit lagi dari yang kita jadwalkan. Ya nanti kita tutup. Oh nggak ada. Mungkin teman-teman ada yang udah punya ide bisnisnya gitu mau ditanya, boleh Boleh. juga ya? Kak, aku punya ide bisnis. Biasanya gini, ide bisnis tuh eh, sama. Mau kita melakukan apapun yang paling berat itu langkah awal. Jadi baru punya kepikiran tapi dia nggak berani langkah awalnya gimana. Nah, berarti nanti kakak-kakak di semester 5 siap membuka konsultasi bisnis ya. Nah, jadi jangan, ya hari sekarang itu teman-teman, bukan lagi kita sukses sendiri, enggak. Tapi zaman sekarang itu zamannya kita saling sharing ilmu pengetahuan, saling sharing kemampuan, maka Allah memudahkan urusan kita gitu. Jadi kita memudahin orang lain, kita dibantu sama Allah gitu ya. Jadi kita zamannya kolaborasi, zamannya bermitra, itu harus dimanfaatkan. Jadi jangan malu ketemu orang baru. Kita bisa bermitra apa? Sama itu juga berlaku buat kita semua, buat kampus juga ya. Jadi XR ini harus bisa masuk ke segala lini biar biar jadi prodi yang unggul gitu ya. Ada lagi? Nggak ada yang mau diskusi nih? Kalau nggak kita tutup saja. Nggak ada ya. Terima kasih Boleh deh, Bu. Arum, Sopa. Apa ya? Oh, Yazid mau nanya, mau Edit, nanya apa? Ini sih, Bu. Mungkin sedikit apa sih tentang kan setahu yang saya tahu ya, kelompok ini berdasarkannya bukan dari reguler yang sama, beda-beda. Jadi eh, mungkin bakal ada perbedaan waktu yang jelas gitu. Ada yang sibuk, ada yang nganggur. Nah, saya mau nanya nih, kalau boleh tahu, gimana nih tentang pembagian jobsnya di antara kalian kalian ini kan mungkin CS-nya ada yang kerja, ada yang full, terus ada yang nganggur kan. Nah, terus gimana juga nih kalau ada satu orang yang emang menurut kalian ya susah lah buat dipanggilnya, buat diajak kerjasama atau apapun. Nah, itu kan bisa jadi partner-partner kalian itu yang membuat nanti mungkin ide bisnis kalian ini bakal tertahan sekarang saja. Soalnya kan karena ada satu orang founder yang ngebuat kalian terhambat, yang bikin kalian nanti males lanjutin lagi, males gini-gini lagi. Karena ya nanti bakal ketemu dia lagi, dia lagi, dia lagi. Mungkin itu aja sih. Sekian. Oke, siapa mau jawab? Harum dulu. Oke, kalau dari aku, ya pasti yang namanya partner itu pasti ada beda pendapat ya. Ada apalagi kita baru kenal banget di Wirausaha Merdeka ini di satu kelompoknya tuh kayak beda-beda bener-bener ada yang rek A, rek B, sama rek C gitu kan. Nah, kita tuh biasanya untuk bagi-bagi tugas pasti yang pertama dari struktur kita ya. Kan walaupun kita baru start nih, baru mulai, tapi kita diajarin buat langsung bikin struktur gitu kan. Nah, berarti kan ada bagiannya tuh, kayak Kak Sopa bagian finance, terus Kak Agus bagian marketing, terus Kak
Jul bagian produksi dan ya, dan aku sama Sulaiman ada bagian inilah ya, ngatur-ngatur ada tugas-tugas dan sebagainya juga. Nah, itu kita bagi biasanya sih kalau kemarin-kemarin ya kita masih berdasarkan ini juga teman-teman timeline karena kayak kita buat nih timeline dari beberapa bulan enggak sih dari 1 bulan lah 1 bulan yang akan datang ke demo day ke hari kita di mana kita jualan di UMN dan buat presentasi gitu. Nah itu kan ada beberapa tugas yang pasti kita bagi per ininya per apa perbagiannya. Tapi kalau misalnya ada yang berhalangan itu ya pasti kita komunikasiin di grup. Terus gimana solusinya kita juga eh sebenarnya kita kayak share gitu sih kayak jadwalnya misalnya kalau Bang Jul misalnya hari apa aja ke free gitu kayak atau Agus biasanya jam berapa bisa free gitu. Jadi kita cari-cari waktu-waktu yang bisa kita tuh kumpul bareng gitu. Nah, curi-curi waktu walaupun mepet-mepet gitu. Jadi ya pokoknya untuk waktu kita alhamdulillah aman sih. Masih paling sampai malam ya itu rapat grup di Zoom atau lewat online lah ya. Karena kan kalau ketemu di siang hari susah gitu. Terus kalau apa lagi? Kalau masalah komunikasi ya pasti kalau cekcok-cekcok pasti ada pernah lah ya gitu. Tapi gimana caranya kita tetap ada biasanya kita kayak kasih space gitu. Kayak udah istirahat dulu deh, kayaknya lagi pada panas semua nih gitu. Istirahat dulu, baru habis itu kita lanjut nanti di jam 8 ya, kita lanjut ini lagi gitu. Baru deh kita obrolin lagi gimana solusinya gitu. Untuk sekarang sih kita emang belum lanjut lagi ya, tapi insya Allah bulan puasa kita jualan lagi. Oke, terima kasih. Wah, jadi memang banyak ya. Kalau memang case-nya Arum ini karena tim, jadi ada pembagian tugas ya. Tapi justru teman-teman nih yang apa yang introvert, ada introvert nggak? Atau ada anak kan kita sudah asik dengan gadget, jadi kita suka abai dengan sosial. Padahal dengan sosial itu kita punya bisa mengasah mengasah apa? Mengasah segalanya ya. Nah, jadi bagus sekali di WMK ini ya. Jadi betul tadi istirahat dulu. Nah, itu semuanya nak enggak anak kecil, enggak dewasa, enggak orang tua. Nah, itu biasanya memang namanya dua individu 5 gitu nah beda. Jadi dilihat dari potensinya aja. Arum potensinya kemana? Kasih pekerjaan sesuai potensi gitu ya. Jangan yang nggak bisa dikasih potensi nanti dia nggak bisa. Hah, fokus di potensi aja gitu ya. Jadi jangan fokus kepada nggak bisanya. Jadi lihat seseorang itu dia potensinya punya potensi apa. Kasih jalan yang sesuai potensinya. Insya Allah lancar jadi. Oke, semangat ya Zid. Wah, kayaknya Yazid udah bikin ide nih. Besok Lebaran mau nyari duit. Mudah-mudahan teman-teman ya. Kalau semuanya bisa dari 1.000 jadi 1 juta, 1 juta dari jadi 10 juta, lancar lah bayaran insya Allah UAS kan. Tuh kata Pak Dede, semangat semuanya. Insya Allah. Nih belajar bisnis sama Pak Dede juga bisa nih. Pak Dede juga nih orang bisnis nih nanti kapan-kapan kita apa namanya kita minta sharing-sharingnya ya. Teman-teman jangan lupa diinfokan ke teman-temannya bulan depan kita ada pelatihan pembuatan susu kurma. Ya, nanti akan di-share apa. Dan next kita ada kegiatan apa namanya selain susu kurma, bikin roti, bikin cireng, terus pendampingan produk halal. Nah, jadi teman-teman yang apa bisa mengikuti semuanya ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya sehat-sehat, selamat berlibur. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa nak? Jangan lupa mandi, makan. Jangan lupa bahagia tuh kalau kata dosen di Iya belakang. Ibu Udah harus ya. pasti. Iya. Tetap produktif di rumah ya, jangan tidur-tidur mulu. Kalau punya rezeki lebih, ikut pelatihan yang berbayar, ikut pajak atau apa perencanaan keuangan. Syukur-syukur lagi bisa ikut pelatihan di luar negeri ya, Ibu doain ya. Sama.
Oke, Arum Sopa, terima kasih banyak kepada narasumber utama kita tadi juga Pak Yuga. Walaupun sudah tidak ada, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kak Prodi juga. Terima kasih Ibu. Teman-teman, selamat berlibur. Ketemu lagi bulan depan ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.